Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman, bagi yang belum tahu ya, cara mencari top 1 dan top 4 pada mobil Suzuki Katana dengan melihat tanda pada roda gilanya atau dari flywheelnya yang di belakang, yang di daerah transmisi. Nah itu kalau kita perhatikan itu ada lubang kan yang ditutup dengan karet seperti ini lubangnya. Nah untuk mencari top 1 itu harus kita lihat tanda dari flywheelnya. Jadi di flywheel itu ada garis-garisnya seperti ini, nanti kita lihat. Kita cari yang tanda T, satu garis T. Jadi garis ini itu nanti kalau sejajar dengan ini, segaris maksudnya, kalau segaris dengan ini itu berarti posisinya itu adalah di top 1 atau top 4. Nanti kita lihat di rotor distributornya untuk menentukan top 1 atau top 4 nya. Jadi kalau lubang di flywheelnya itu ya, ini tandanya garis ini itu segaris dengan yang di T ini, berarti dia adalah di top 1 atau top 4. Nanti kita lihat di distributor. Nah nanti di bawahnya T itu ada garis-garis lagi, ini ada angka 10. Nah angka 10 ini digunakan untuk setting timing pengapian pada kondisi idle. Jadi untuk timing pengapian nanti kita harus set timingnya itu di 10 ini. Jadi garis 10 ini di bawah angka 10 itu harus segaris dengan ini. Nah untuk mengecek kebenaran atau keakuratan dari top 1 atau top 4 ini saya sudah buka ini tutup timingnya, saya sudah lepas. Nah untuk teman-teman tidak perlu lepas ini ya, ini saya hanya untuk membuktikan aja benarkah tanda di flywheel itu benar sesuai dengan topnya, atau benarkah dia di top 1 atau top 4 secara akurat. Ini saya buktikan dengan melihat tanda di timing beltnya. Ini saya buka, jadi teman-teman tidak perlu buka ini. Nah tetapi yang perlu dibuka adalah di bagian kipas dan ininya, ini harus dibuka ya, karena kalau tidak dibuka kita tidak bisa memutar kruk asnya, kita tidak bisa memutar poros kruk as kan, untuk di bawah ya kan, kalau tidak dilepas ini tidak bisa. Makanya kalau menurut saya sih, kalau untuk mencari topnya ya harus kita lepasin supaya enak, kita bisa melakukan sendiri. Jadi kita putar dengan tangan kiri, kemudian dari samping kita bisa melihat tanda di sini. Nah sekarang kita coba perhatikan di mobil. Nah ini adalah penampakan yang sudah dilepas bagian depannya, bagian kipas dan covernya. Kemudian ini untuk melihat tanda pada flywheelnya, ini adalah roda gilanya, ada garis-garis. Nah kemudian nanti hasil dari flywheel nanti saya cocokkan di bagian puli timing belt. Ini sebagai contoh, ini ada coakan kecil, ini ada coakan di puli timing belt. Nah itu kalau segaris dengan tanda panah atasnya berarti dia di top 1. Nah nanti top 4 nya itu kalau yang tanda yang di bawahnya ini ada titiknya ya. Nah itu kalau dia berada di atas berarti nanti dia top 4. Nah ini sebagai patokan nanti ya. Kalau yang bawah tentu saja kalau yang bener kan SP nya itu segaris dengan tanda. Nah, seperti itu, ini untuk mencocokkan aja. Nah ini kita lihat itu sudah top 1 ya, tadi kan sesuai dengan tanda di timing belt. Kita lepas, tutup distributornya dulu. Nah ini adalah top 1. Ini distributornya sudah benar top 1. Kemudian ini kita lihat ini juga sudah di posisi, nah itu ada tanda T nya, kemudian di bawahnya ada garis. Nah itu sudah segaris kan. Nah itu sudah benar ya, berarti di flywheel itu sama dengan di timing belt nya. Nah, ini cara melihatnya jangan dari atas ya, kita harus agak miring, agak ke bawah supaya
benar itu pokoknya melihatnya. Kalau dari atas nanti berbeda lagi. Nah, saya akan tunjukkan caranya, yaitu kita putar pulley crook as dengan menggunakan kunci 17. Mutarnya itu sesuai dengan arah putaran mesin ya, yaitu kalau dari depan ya berarti dia adalah searah jarum jam kalau dari depan mobil. Nanti kalau kebablasan, nanti pengepasannya jangan kebalik ya, jangan berlawanan arah jarum jam. Kalau kebablasan nanti kita putar dulu jauh berlawanan arah jarum jam, baru nanti kita turunkan lagi pelan-pelan searah jarum jam. Pokoknya untuk mengepaskan tanda itu harus searah jarum jam putarannya. Takut nanti kalau untuk nyetel timing keliru, karena kadang kan di polos distributor kan ada celahnya, ada backlashnya, jadi kocak kan, tidak span kadang distributor. Makanya putaran ini harus searah jarum jam seperti ini. Nah, ini dilihat dari atas ya, jadi ini kameranya kan saya susah untuk mengambil gambar dari bawah, jadi ini saya ambil dari atas. Nah, kalau dilihat dari atas ini memang tidak akurat ya, jadi kita harus nanti nengok lagi ke bawah supaya lurus dengan tanda. Ini kita putar terus pelan-pelan searah jarum jam. Nanti kita lihat tanda yang timing 10 derajat itu yang mana. Tadi kan sudah saya tunjukkan yang top ya, sekarang sebelum mencapai top nanti kita lihat yang 10 derajat untuk setting timing pengapian. Ini dilakukan sendiri bisa ya, tidak perlu 2 orang. Syaratnya ya tadi dilepas kipas dan covernya. Untuk tutup timing belt tidak perlu kita lepas, jadi tidak perlu melepas pulley crook as. Kalau ini kan pulley crook as saya lepas ya. Nah, ini sudah ada tandanya. Itu adalah tanda timing, itu ada angka 10 di atas garis. Berarti tanda garis di bawah 10 itu adalah untuk timing 10 derajat sebelum TMA. Nah, ini kalau kita lihat dari atas kan belum lurus ya, padahal ini sudah lurus ini. Kalau kita lihat dari bawah, maksudnya segaris dengan pandangan yang lurus. Ini top, ini adalah top 4. Ini kita lihat kalau dari bawah miring seperti ini, itu sudah lurus tandanya. Maaf agak susah ini ngambil gambarnya. Nah, ini ada angka 10 kan, angka 10 di bawahnya ada garis. Nah, itu kan sudah segaris ya kalau kita lihat dari bawah sini. Nah, itu adalah untuk setting timing idle. Ada segaris 10. Jadi kita melihatnya harus agak miring gitu. Nah, ini belum mencapai top ya, ini baru garis timing. Kita coba top, cari topnya yaitu top 4, karena kan tadi awalnya sudah top 1 ya. Ini kalau kita putar satu putaran poros engkol itu nanti akan ketemu top 4. Jadi kita tinggal, ini sudah ketemu 10 derajat, kita putar lagi searah jarum jam. Ini teman-teman yang flywheelnya kotor, ini perlu dibersihkan dulu ya supaya kelihatan garisnya.
kebablasan, jadi saya ulangi lagi. Jadi saya putar berlawanan arah jarum jam jauh, kemudian saya putar lagi searah jarum jam karena tadi kebablasan. Yang penting waktu mengepaskan itu harus kondisi putaran searah jarum jam. Pelan-pelan. Ini sepertinya sudah. Kita lihat dari dekat dan dari samping. Itu ada T, kemudian di bawahnya, nah garisnya sudah meskipun kelebihan sedikit ya, kalau apa. Kita cek apakah dia benar di top 4 dari puli timing beltnya dulu. Nah sudah benar segaris dia. Kita lihat lagi dari depan. Ini tanda top 4 nya garis dengan tanda di cover timing beltnya itu udah bener sama ya. Tanda di flywheel roda gila sama dengan tanda di timing cover di timing belt, sehingga kita tidak perlu buka timing belt. Itu lihat distributornya juga menghadap ke bawah, jadi menunjukkan top 4. Sekarang saya akan cari lagi top 1. Nah, yang sering digunakan kan top 1 ya, untuk timing pengapian maupun untuk pemasangan dilakukan menggunakan top 1 bukan top 4. Jadi kita putar lagi searah jarum jam, satu putaran. Putar lagi. Nah, harus pelan-pelan ya, kita nggak bisa cepat dalam mencari ini. Nah ini sudah tanda 10 derajat dan naik lagi. Pelan-pelan. Dikit, kebablasan, jadi saya ulangi lagi. Saya putar berlawanan arah jarum jam, kemudian saya putar lagi pelan-pelan searah jarum jam. Sudah ketemu top 1, kita lihat dari dekat dan agak menyamping lihatnya. Tuh ada tanda tulisan T, kemudian garis di bawahnya itu sudah segaris dengan cover transmisi. Nah jadi sudah benar nih, udah pas banget segaris. Kita lihat
diputar mengarah ke atas. Oke, benar di top 1. Itu saya kasih tanda tipek ya untuk menunjukkan top satunya. Di puli panasnya kita lihat sudah benar, jadi cowakan sudah segaris dengan tanda panah, sudah benar. Oke, terima kasih.